Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ahmad Maulana dari Institut Medika Dr. Gigi Suherman, Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perawatan pasien dengan ventilasi mekanik dengan dosen pengampu Nurse Mila Sartika, S.Kep, M.Kep. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjut ke slide selanjutnya. Untuk slide yang pertama, yaitu pengertian dari ventilasi mekanik. Jadi, ventilasi mekanik adalah proses penggunaan suatu peralatan untuk memfasilitasi transport oksigen dan karbon dioksida antara atmosfer dan alveoli untuk tujuan dan meningkatkan pertukaran gas paru-paru. Jadi, ventilasi mekanik adalah upaya untuk membantu napas dengan alat bantu napas mekanik atau ventilator sebagai alat pengganti fungsi pompa dada yang mengalami kelelahan atau kegagalan. Ventilasi mekanik digunakan untuk membantu atau menggantikan napas spontan. Ventilasi mekanik juga dapat diaplikasikan dengan alat khusus yang dapat mendukung fungsi ventilasi dan memperbaiki oksigenisasi melalui penggunaan gas dengan konten tinggi oksigen dan tekanan yang positif. Selanjutnya, ada tujuan pemasangan ventilator mekanik. Yang pertama, menormalkan gas dalam peredaran darah arteri. Jadi, dapat menormalkan gas dalam peredaran darah arteri dan keseimbangan asam dan basa dengan menyediakan ventilasi yang adekuat dan oksigenisasi dengan penggunaan volume dan tekanan positif. Yang kedua, mengurangi beratnya kerja pernapasan pasien. Jadi, mengurangi beratnya kerja pernapasan pasien dengan membongkar otot pernapasan secara sinkron. Yang selanjutnya, ada fungsi pemasangan ventilator mekanik. Yang pertama, mengatur waktu dari inspirasi ke ekspirasi. Yang kedua, mempertahankan paru mengembang saat inspirasi. Yang ketiga, mencegah paru untuk menguncup saat ekspirasi. Yang keempat, mengatur waktu dari ekspirasi ke inspirasi. Selanjutnya, ada indikasi pemasangan ventilator mekanik seperti henti jantung, henti napas, hipoksemia yang tidak teratasi dengan pemberian oksigen non-invasif dapat menjadikan indikasi pemberian bantuan ventilator mekanik. Selain itu, seperti kondisi saat tindakan pembedahan dengan anestesi umum dan penurunan. Masalah utamanya seperti hipoksemia. Pada pasien penyakit jantung, memerlukan perhatian yang lebih pada parameter ventilator yang meningkatkan oksigenisasi. Tetapi, pada pasien hipersapenik respiratory failure seperti penyakit paru obstruksi kronis, eksaserbasi akut, overdosis obat, atau penyakit neuromuskular, pada umumnya memerlukan perhatian pada pelepasan ventilasi yang adekuat. Yang selanjutnya, mekanisme kerja ventilator mekanik. Mekanisme kerja ventilator mekanik adalah berupa support total atau support parsial. Pada support total, pola pernapasan pasien digantikan secara total oleh ventilator. Contohnya itu seperti pada kondisi paralisis otot pernapasan ataupun sedasi.
Pada support parsial, pasien hanya dibantu bernapas dengan mengirimkan aliran inspirasi yang telah diatur dalam responnya pada usaha inspirasi pasien. Dan pasien dapat mengatur kurs respirasi, durasi inspirasi dan ekspirasi, serta rasio waktu inspirasi sampai total durasi siklus pernapasan. Selanjutnya, ada fase dalam siklus pernapasan. Yang pertama, machine timer atau time trigger. Digunakan selama support total di mana napas dimulai saat pengaturan waktu untuk satu siklus respirasi, seperti waktu inspirasi dan ekspirasi yang lengkap telah dilakukan. Yang kedua, ada phasing trigger. Jadi, phasing trigger digunakan selama support parsial, di mana tekanan dan aliran diatur oleh ventilator dan digunakan sebagai variabel untuk menginisiasi pernafasan. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.